Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran IPA kelas 9 semester 1 yaitu pada bab pertama sistem reproduksi manusia. Kita masih akan menjelaskan tentang bagian pertama yaitu pembelahan sel. Kemarin kita sudah jelaskan tentang pembelahan mitosis. Sekarang kita mencoba penjelasan tentang pembelahan meiosis ya. Saya ingatkan kembali, pembelahan mitosis terjadi pada pembentukan sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada proses pembentukan sel kelamin, misalnya sel kelamin pria, sperma, atau sel kelamin wanita, yaitu sel telur atau ovum. Oke, kita akan pelajari tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu akan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Berbeda dengan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu jumlah kromosom sel anakan sama persis dengan jumlah kromosom sel induk. Tapi kalau pada pembelahan meiosis, jumlah sel kromosom anakan setengah dari kromosom sel induk. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi 2 kali pembelahan ya. Kemudian pembelahan meiosis bertujuan untuk perkembangbiakan secara seksual, yaitu pembentukan sel gamet ya, yaitu sel telur atau sel sperma. Kemudian meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali ya, sehingga sel diploid di sel tubuh, sel induknya kan semula diploid atau 2N atau berpasangan kromosomnya akan menghasilkan 4 sel baru yang haploid. Haploid itu artinya N. N itu artinya N kali 1. Satunya nggak ditulis ya. Nah, kalau pada manusia kromosomnya 23, berarti N-nya 23 kali 1 yuk 23 gitu. Jadi kalau sel induknya 23 pasang alias 46, maka hasil pembelahannya yaitu sel sperma misalnya atau sel telur, itu jumlah kromosomnya sel telur itu adalah 23, bukan 23 pasang ya, 23 saja. Kalau sel tubuh kan 23 pasang kromosomnya, tapi kalau pada sel sperma atau sel telur itu kromosomnya hanya 23, bukan 23 pasang ya. Kemudian sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase ya, sama seperti mitosis. Oke, kita mulai dari pembelahan meiosis itu karena 2 kali pembelahan maka disebut sebagai meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama itu ya langkahnya sama, ada profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase, cuma dikasih angka 1 ya. Dan meiosis 2 juga sama, cuma dikasih kode 2. Oke, kita mulai dari meiosis 1. Tahap pertama yaitu profase 1. Nah, ini gambarnya. Pada profase 1 sama seperti mitosis ya, membran inti mulai menghilang. Membran intinya menghilang, kemudian terbentuk gelendong ini gelendong. Kemudian ini ada sentriol ya. Kromosom menebal, kemudian membuat duplikat sama seperti kemarin, membuat jadinya kromatin menjadi kromatid menjadi kromosom ya. Kemudian terjadi pindah silang. Apa itu pindah silang? Nah, kaki dari kromosom ini satu dengan yang lain akan saling bertempelan dan akan pindah, akan tukar kakinya ini, namanya pindah silang, sehingga terjadi pertukaran segmen, pertukaran bagian dari bagian dari kaki kromosom itu ya. Nah, ini pada tahap profase 1. Lanjut pada tahap metafase. Nah, setelah profase kemudian kromosom tadi akan bergerak menuju ke bidang tengah, bagian tengah atau ekuator ya. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle. Ini ada benang-benang spindle di bagian tengahnya kan berikatan. Ini sentriolnya menuju ke kutub yang berlawanan.
Berikutnya, pada tahap anafase itu cirinya ini terbelah dua. Jadi tadinya kromosom ini kan double ya, jejer ya. Dia akan yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Ini berbeda ya dengan pembelahan mitosis. Kalau mitosis kan yang jejer satu kromosom, ini yang jejer dua kromosom, kemudian satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Ini yang pada meiosis. Jadi anafase kan begitu, ini ketarik ke bidang kutub yang berlawanan. Nah, lanjut pada telofase. Telofase ini retikulum elongasa mulai terbentuk, membentuk kembali membran inti. Jadi ini pada telofase itu sudah menghasilkan dua sel baru, ini gambarnya tidak ada. Menghasilkan dua sel baru, ya, nukleus terbentuk, terjadi sitokinesis. Sitokinesis itu artinya pembelahan sel. Jadi selnya sudah terbelah jadi dua sel. Ya, jadi pada tahap meiosis 1 ini akan menghasilkan dua sel, ya. Kemudian akan melanjutkan ke meiosis 2. Dua sel yang terbentuk tadi masing-masing juga akan membelah lagi. Nah, inilah pada pembelahan kedua inilah namanya meiosis 2, ya. Jadi meiosis 1 kan menghasilkan dua sel, ya. Ini dua sel itu masing-masing akan membelah lagi. Maka tahapannya menjadi namanya meiosis 2. Ya, diawali dengan profase 2. Kan? Tadi dari meiosis 1 kan sudah menghasilkan dua sel baru, ya, sudah misah. Nah, ini persis sama. Nah, jumlah kromosomnya sudah separuh. Ini sudah separuh dari sel kromosom sel tubuh. Ya, kalau tadi misalnya kromosomnya induknya tadi ada 6, misalnya ini tinggal 3, misalnya begitu. Nah, tinggal separuhnya. Nah, kemudian pada profase 2 ini sama seperti semula, yaitu membran intinya menghilang. Tadinya ada, nah, menghilang. Ulangi lagi ya. Nah, ini tadinya ada membrannya yang hilang. Kemudian sentrosom membelah pada pasang. Sentrosomnya itu ini membelah dan sepasang sentrum memisah menuju kutub yang berlawanan. Ini sentrumnya memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini ciri profase, ya. Nah, ini waktunya lebih singkat. Terbentuk benang-benang spindle. Ini profase sampai ini. Ini akan terjadi benang-benang spindlenya akan memegangi sentromer, sentriol menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini profase 2. Kemudian metafase 2. Nah, metafase cirinya kromosomnya di tengah, ya. Ini kromosomnya di bagian tengah. Ini sentriolnya, ini benang-benang spindlenya saling mengikat. Ini pada. Nah, ini setiap kromosom memiliki dua kromatid terbentuk benang spindle. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu anafase. Nah, lihat, anafase cirinya itu tadi kan di tengah toh, dia akan ketarik yang, jadi kromosomnya itu akan terbelah dua menjadi dua kromatid, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Ini dua sel masing-masing sama, berlangsung sama. Nah, ini ciri-ciri anafase kan tadi terbelah dua menuju kutub yang berlawanan, ya. Kemudian lagi terakhir yaitu telofase 2. Nah, pada telofase 2 itu sudah masing-masing sel tadi yang ini sudah membentuk dua sel baru, ini juga membentuk dua sel baru, ya. Kemudian mulai terbentuk membran inti, ya. Kromosom yang tadinya menebal akan mulai mengecil lagi, membentuk benang-benang kromatin lagi, begitu. Akan menjadi sel baru. Maka yang tadinya 2, karena masing-masing membelah jadi 2, maka jadi 4 sel. Nah, jadilah ciri utama dari meiosis, sel induk yang tadinya 1 akan membelah menjadi 4 sel baru. Kalau misalnya pada pembentukan sperma, sel induk yang tadinya 1 akan menghasilkan 4 sel sperma. Nanti akan berkembang menjadi 4 sel sperma, akan terbentuk ekor. Nah, tapi kalau pada wanita akan menghasilkan 4 calon sel telur, tapi yang berkembang jadi telur hanya 1, yang 3-nya mati. Itu kalau pada wanita berbeda. Tapi kalau pada pria
empat-empatnya akan jadi sperma normal. Begitu ya. Demikian penjelasan tentang pembelahan meiosis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini aku akan menjelaskan materi bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia. Pada bab ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan yang ketiga adalah kesehatan organ reproduksi manusia. Jadi kita mulai dulu dengan materi pertama, yaitu pembelahan sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup, ya. Dari tubuh kita misalnya, kalau kita bagi-bagi yang paling kecil adalah sel. Kalau kita bicara sel, kamu bayangkan seperti paving gitu ya. Jadi paving itu kan kotak-kotak ya. Itu satu paving, itu satu sel. Ibaratnya seperti itu ya. Misalnya kita melihat lapisan kulit ari kita ya. Bagian kulit ari yang paling tipis kita kupas. Kita lihat di mikroskop, maka akan terlihat ada kotak-kotak itu ya. Yang paling kecil adalah sel. Tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel ya. Nah, dulu kita terdiri dari satu sel, yaitu sel telur, kemudian membelah menjadi 2 sel membelah menjadi 4 sel membelah menjadi 8 sel membelah terus menjadi 16 sel, dan seterusnya sampai sekarang masih membelah ya, sehingga badan kita semakin lama semakin bertambah besar karena terjadi penambahan jumlah sel ya. Nah, secara umum pembelahan dalam tubuh kita ada 2 macam, ada 2 jenis pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ya. Nah, apa bedanya? Secara garis besar, pembelahan mitosis itu terjadi pada pembelahan sel tubuh kita. Tadi yang saya jelaskan, mulai dari sel telur membelah sampai jadi tubuh kita seperti ini ya. Ini pembelahannya namanya pembelahan mitosis. Jadi terjadi pada sel tubuh. Sedangkan meiosis, pembelahannya terjadi pada sel kelamin. Nah, sel kelamin itu ada 2 macam, yaitu sel kelamin pria dan sel kelamin wanita ya. Sel kelamin pria namanya sperma ya, sedangkan sel kelamin wanita namanya sel telur ya. Itu pembentukannya, prosesnya namanya meiosis. Nah, bagaimana terjadinya, di mana terjadi meiosis? Itu terjadi dalam, kalau pada pria terjadi pada testis ya. Testis itu apa? Pada pria punya 2 testis ya, punya 2 siomai itu ya. Sedangkan pada wanita pembentukannya namanya ovarium, terjadi di ovarium ya. Nah, kita mulai dulu dari mitosis ya, pembelahan mitosis. Nah, ini urutan pembelahan mitosis. Pertama, fase interfase ya. Ini fase yang paling lama waktunya ya. Orang bilang fase istirahat, sebetulnya adalah fase pertumbuhan ya, paling lama. Yang lain hanya sebentar, waktunya singkat. Kemudian diteruskan dengan profase, persiapan. Ini metafase, ini mulai mau membelah. Anafase itu mulai membelah. Telofase sudah terbelah jadi 2 sel baru ya. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu cirinya menghasilkan 2 sel anakan. Jadi satu sel induk akan menghasilkan 2 sel dengan materi genetik identik atau sama persis dengan sel induk.
Jadi kalau sel induknya mengandung 4 kromosom, maka sel anakannya juga menghasilkan 4 kromosom juga. Ya. Jadi ini sel manusia misalnya, sel manusia itu mengandung inti sel. Mengandung inti sel, ya. Inti sel ini inti sel ya. Ini di dalamnya ada kromosomnya. Kromosom pada sel tubuh manusia itu jumlahnya ada 23 pasang. Pasang berarti berpasang-pasangan ya. 23 kali 2 berarti 46 totalnya. Itu rumah kromosom. Tiap makhluk berbeda jumlahnya. Pada orang hutan itu malah 24 pasang. 24 pasang kali 2 berarti 248. Nanti selisih 2. Pada makhluk lain berbeda-beda jumlahnya, ya. Manusia ada 46 kromosom. Ini kromosom itu ini kromosom ya. Nah, jadi pada pembelian mitosis itu sel anakan sama persis. Kalau pada manusia misalnya sel induknya asalnya 46 kromosom, anaknya juga 46 kromosom sama. Kok bisa begitu? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ciri kedua, pembelian mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi seksual. Nah, tubuh kita itu dari mulai sel telur sampai sekarang itu pembelahannya mitosis. Pada hewan tertentu yang bersel satu seperti pada bakteri, amoeba, paramecium, dia pembelahannya juga secara mitosis. Ya. Berikutnya, jumlah kromosom sel anakan itu 2N. Nah, ini apa artinya 2N? N menunjukkan kromosom, jumlah kromosom. 2 berarti kalikan 2, artinya kromosomnya 22 alias sepasang-sepasang. Sehingga dinamakan diploid. Di artinya 2 ya, diploid. Jadi sel tubuh kita itu kromosomnya berpasang-pasangan, ini berpasang-pasangan. Ya. Sel induknya berpasangan, anaknya juga sama, berpasangan. Ini istilah 2N itu artinya berpasangan atau diploid. Kemudian siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase pembelahan. Interfase itu fase pertumbuhan, jadi nggak ada pembelahan. Di situ hanya tumbuh selnya menjadi besar, ya, tidak ada pembelahan. Yang pembelahan itu dari profase sampai telofase, ini proses pembelahan. Ini tahapannya. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari interfase. Ya. Interfase ini tahap paling lama. Ini disebut dengan nama pembelahan ya. Paling lama dalam siklus sel. Lihat gambar ini siklus sel ya. Interfase ini yang panjang, warnanya hijau. Prosesnya panjang. Ya, kita bandingkan ini yang merah ini fase pembelahan. Ya, lebih singkat. Fase interfase itu fase orang-orang bilang istirahat. Sebetulnya nggak istirahat sebetulnya ya. Nah, interfase dibagi lagi menjadi 3 tahap. Ini yang hijau namanya G1, yang ini krem namanya S sintesis, yang hijau muda namanya G2. Ya, sekarang bagaimana fase G1 ini ya, yang hijau ini terjadi pembentukan organel. Organel itu apa? Bagian-bagian sel ini namanya organel ya. Terjadi pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Tumbuh itu dari ukurannya kecil menjadi besar ya. Ini fase G1. Nah, fase sintesis ini terjadi proses replikasi DNA. Replikasi itu pembentukan ya. Pencetakan DNA. DNA itu apa? DNA itu sifat genetik, gen. Nah, di dalam inti ini ada DNA, ada gen. Nanti proses pembentukan DNA itu pada fase ini, sintesis. Yang terakhir adalah G2, yaitu pertumbuhan organel. Jadi pada saat di G1 pembentukan organel, pada fase ini pertumbuhan. Nanti setelah terbentuk tumbuh menjadi besar. Ya.
Jadi terbentuknya pada saat G1. Ya, ini proses interfase. Nah, setelah interfase diteruskan dengan profase. Pro, ini tahap persiapan. Ya, perhatikan ciri-cirinya profase. Ciri-cirinya satu, benang-benang kromatin memendek. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar sel, di dalamnya ada inti sel. Semula inti sel itu ada membrannya, itu bungkusnya ya. Nah, ini pada saat profase membrannya menghilang. Kemudian di dalam inti sel ini atau nukleus ini ada semula benang-benang kromatin. Jadi kromatin itu sebetulnya sama dengan kromosom, hanya bentuknya yang berbeda. Kalau kromosom bentuknya tebal, dan kromatin bentuknya panjang-panjang seperti benang. Di dalam kromatin itu ya ada DNA-nya itu, ada gen-gennya itu, pembawa sifat itu situlah. Ya. Jadi pada saat profase benang-benang kromatin memendek dan menebal sehingga membentuk kromatid. Ya. Jadi sebetulnya kromatid dengan kromatin sama, hanya bedanya kalau kromatid lebih tebal, kalau kromatin lebih halus, tipis, panjang. Di pada saat ini yang pertama kali terjadi pemendekan, penebalan kromatin menjadi kromatid. Kemudian kromatid akan berkembang menjadi kromosom. Jadi kromatid itu tadinya tangannya 2, kemudian membuat duplikat, membelah, maka menjadi tangannya 4. Itu namanya kromosom. Nanti kita tunjukkan gambarnya, ya, kromosom. Kemudian membrannya tidak menghilang tadi, membran ini menghilang, khususnya pada sel hewan. Pada sel hewan termasuk manusia termasuk sama ya. Itu sentriol mengalami pembelahan. Ini sentriol namanya. Yang seperti palu itu sentriol, membelah 2, yang satu menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, sentriol disebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian benang-benang stimbel mulai mengatur diri merupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Ini mulai terbentuk benang-benang spindle. Nah, sini nanti ya. Ini profase, nah, ciri-cirinya itu ya. Berikutnya ya adalah metafase. Ciri utama metafase adalah terbentuk benang-benang spindle. Ini lihat. Nah, ini namanya benang-benang spindle. Kemudian kromosom berada di bidang ekuator, itu waktu bidang tengah. Ini kromosom. Ya, ini yang saya sebutkan. Kromosom itu tangannya 4 ini lihat. Kalau kromatid tangannya 2. Ini kromosom. Jadi pada metafase cirinya adalah kromosom berada di bagian tengah. Ya, di bidang ekuator bagian tengah, garis tengah ya. Setiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Ya, ini satu kromosom terdiri dari 2 kromatid yang sama persis, homolog. Ya. Pada setiap sentromer ada 2 konektor yang masing-masing dikaitkan. Nah, lihat, ini sentromernya itu ada penghubung, ini hubungan ke sini. Ini ada konektor penghubung, benang-benang spindle. Ini tahap metafase. Berikutnya adalah tahap anafase. Nah, cirinya bagaimana? Benang-benang spindle memendek. Ini benang-benang spindle memendek sehingga ketarik ini ya. Kromosomnya ketarik. Ya, tadi kromosom terbelah menjadi 2. Maka menjadi 2 kromatid, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini, menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian mulai terjadi sitokinesis. Mulai. Lihat gambar ini. Ya, semula dia kromosom dengan tangan 4, dengan tangannya 4 ini, kemudian terbelah 2. Bentuknya sama. Ya, ini lihat bentuknya sama persis. Antara ini dan ini bentuknya persis sama. Ini sama bentuknya, ya. Lihat gambarnya sama kan? Cuma ini dengan ini berbeda, ini dengan ini berbeda, ya, ini dengan ini berbeda, tapi ini dengan ini sama. Ya, maka 2 bagian ini hasilnya akan sama persis. Ya, masing-masing akan menghasilkan 4 kromosom, ini juga 4 kromosom. Ya, ini pada anafase. Jadi ciri utama anafase, kromosom tertarik ke bidang yang berlawanan. Kemudian tahap terakhir adalah telofase. Cirinya adalah telofase itu terbelah 2 sudah. Nah, tahap pertama adalah kromatid. Tadi kan
sudah sampai ke kutub yang berlawanan. Ya, tadi kan ketarik tuh menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid mulai menipis. Kromatid kan tebal ya, mulai menipis sehingga namanya berubah menjadi kromatin ya. Jadi nggak tampak. Tadinya tebal kelihatan menjadi kromatin